Perhatikannya nak, ada kesilapan di transaksi tanggal 3 di tanggal 4. Kami akan perbaiki. Di tanggal 1 adalah modal awal 4 juta. Di kas kolom yang masuk adalah kas dan modal 4 juta. Kemudian dia meminjam uang sebesar 6 juta. Sebesar 6 juta ke bank, ya kan? Masukkan di kas lalu di modal. Sudah? 4 tambah 5 10 juta. Lanjut di hutang 6 juta. Kemudian di modal 4 juta. Sudah? Lanjut di tanggal 3 membeli perlengkapan sebesar 2 juta. Membeli perlengkapan sebesar 2 juta, tetapi yang dibayar 1.500.000. 500 lagi dicicil selama 2 bulan. Nah, ini terjadi pengurangan 1.500.000. Perlengkapan terisi 2 juta, lalu terjadi 500 penambahan hutang 500. Sudah. Sedangkan di modal itu tidak terjadi apa-apa nak. Nah, tadi Umi salah, Umi masukkan 1.500.000. Tidak ya nak? Salah. Sudah? Jadi tetap 4 juta. Nah, ini 6.500.000 dan yang di sini 8.500.000. Di perlengkapan 2 juta. Kemudian di tanggal 4 membeli peralatan. Nah, ini terjadi pengurangan 1 juta. Maaf, ini walaupun dicoret, ini benar ya nak, 1 juta. Kemudian diisi 1 juta peralatan. Kemudian di sini ada terjadi lagi, tidak mesti terjadi apa-apa. Tadi Umi isi, mestinya tidak terjadi apa-apa di dalam kolom modal. Sudah? Mari kita lihat. Nah, ini 8.500.000 dikurang 1 juta jadi 7.500.000. Kemudian peralatan tetap 2 juta. Kemudian perlengkapan 2 juta, peralatan 1 juta. Kemudian di hutang tetap 6.500.000. Kemudian 6.500.000. Kemudian tidak terjadi apa-apa, tetap turun 4 juta. 4 juta ini 4 juta ya nak, 4 juta. Lanjut di tanggal 10 terjadi penerimaan pendapatan karena dari jasa yang sudah dilakukan oleh bengkel Arif 2.600.000 ya kan, 2.600.000. Kemudian maka penambahan juga terjadi di modal, di kolom modal 2.600.000. Lanjut, maka kita tambahkan 7.500.000 ditambah 2.600.000. Maka yang terjadi 10.100.000, kemudian 2 juta, 1 juta, lalu 6.500.000. Kemudian terjadi penambahan tadi kan, jadi akhirnya 4 juta ditambah 2.600.000. Yang terjadi adalah 6.600.000. 6.600.000. Nah, ya kan? 6.600.000. Lanjut di tanggal 15 terjadi pembayaran sewa sebesar 100.000. Kurangkan 10 juta kurang 100.000, 10 juta. Ini tidak terjadi apa-apa, tetap. Tidak terjadi apa-apa, tetap. Kemudian ini pun juga tidak terjadi apa-apa, maka tetap. Lalu di sini terjadi, ini dia. Jadi harus dikurangi karena modal dan kas itu terjadi pengurangan. Jadi kurang 100. Jadi tinggal 6 juta 500 ya. 6 juta 500. Maaf, 6 juta 500 karena sudah terjadi 100. Pengurangan 100. Kemudian di tanggal 17 membayar apa yang dikatakan di tanggal 17, membayar utang kita. Nah, yang tadi hasil 500.000 ini kan dicicil selama 2 bulan. Maka dicicil 250 dulu. Maka 10 juta dikurang 250, 9 juta 750. Kemudian 2 juta tidak terjadi apa-apa di perlengkapan. Peralatan juga tidak terjadi apa-apa, tetap 1 juta. Kemudian di hutang terjadi pengurangan karena sudah membayar hutang kita. Nggak mungkin nggak kita kurangi hutang kita nak. Nah, jadi
kurang 250, jadi tinggal 6.250. Lalu di modal tidak terjadi apa-apa, tetap 6.500.000. Nah, ini dia ya, 6.500.000. Kemudian di tanggal 20 di kas tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena perlengkapan di bulan lalu ada sisa 100.000. Kita harus masukkan, nak, walaupun sisa residunya sisa 100.000, maka ditambahlah dia 2 juta tambah 100, 2.100.000. Ini tidak terjadi apa-apa tadi kan di kas, maka ini tetap juga, kemudian ini tetap juga. Lalu di sini penambahan modal 100.000, jadi 6.600.000 kembali lagi, 6.600.000. Lalu di tanggal 25 Pak Zainal mengambil secara pribadi untuk membayar uang sekolah anaknya sebesar 300.000. Nah, 300.000, 9.750 dikurang 300, maka 9.450. Kemudian perlengkapan tetap 2.100.000, peralatan 1 juta, kemudian di hutang 6.250. Kemudian di kolom modal terjadi pengurangan 300. 6.600.000 dikurang 300. 6.300.000, ya kan? 6.300.000. Oke. Ini dia. Jadi 9.450 ditambah 2.100.000 tambah 2.100.000 tambah sejuta, maka itu terjadi 12.550. Ini 6.250 ditambah 6.300.000 yang terjadi 12.550. Balance ya, ini dia. Oke, sampai sini mengerti? Terima kasih.